Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misriyadi dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad dengan NIM 250503625. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan kembali nih mengenai apa aja sih yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 pada saat presentasi. Mereka menyampaikan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Nina Kwena Hadi Putri, MPD. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah penggunaan huruf. Bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin yang terdiri atas huruf vokal, konsonan, serta gabungan huruf yang membentuk bunyi khusus. Jumlah huruf dalam abjad bahasa Indonesia adalah 26 huruf yang terdiri atas huruf kecil dan juga huruf kapital. Huruf abjad dimulai dari A, B, C, dan seterusnya hingga huruf terakhir yaitu huruf Z. Selanjutnya ada yang namanya huruf vokal. Apa sih itu huruf vokal? Nah, jadi huruf vokal adalah huruf yang melambangkan bunyi suara, bukan hambatan udara. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas A, E, I, O, dan juga U. Huruf vokal dapat digunakan pada posisi awal, tengah, maupun pada akhir kata. Contohnya yaitu pada posisi awal ada pada kata api, pada posisi tengah ada kata padi, dan juga posisi akhir ada kata lusa. Selanjutnya ada yang namanya huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan atau penutupan dari saluran udara. Huruf konsonan terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan juga Z. Contoh penggunaannya pada posisi awal yaitu pada kata bahasa, posisi tengah ada kata sebut, dan juga posisi akhir ada kata ada. Selanjutnya ada huruf diftong, yaitu gabungan dua huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap seperti I, au, dan juga oi. Contoh penggunaannya pada posisi awal yaitu kata aula, pada posisi tengah ada kata saudara, dan posisi akhir ada kata harimau. Selanjutnya mengenai gabungan huruf konsonan. Nah, jadi gabungan huruf konsonan adalah dua huruf konsonan yang menghasilkan suatu bunyi, misalnya KH, ENG, NY, dan juga SY. Nah, contoh katanya adalah khusus, akhir, dan tarikh untuk gabungan KH. Lalu ada ngilu, bangun, dan senang untuk gabungan NG atau ENG. Lalu untuk NY ada nyata dan banyak. Lalu untuk gabungan SY ada kata syarat dan juga isyarat. Kemudian ada pula yang disebut dengan huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang penggunaannya diatur di dalam kaidah kebahasaan. Huruf kapital digunakan dalam berbagai situasi, misalnya seperti huruf awal pada awal kalimat, seperti dia membaca buku. Nah, D-nya itu kapital. Lalu ada huruf kapital digunakan pada ketikan langsung. Contohnya tanda petik adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, lalu huruf kapital juga dipakai pada kata yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan juga Tuhan. Misalnya pada kalimat Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. T-nya itu menggunakan huruf kapital. Selain itu, huruf kapital juga digunakan pada nama atau gelar kehormatan, keturunan, dan juga keagamaan yang diikuti oleh nama orang. Contohnya yaitu pada Haji Agus Salim. Lalu ada pula yang namanya huruf miring. Huruf miring digunakan di dalam tulisan untuk menuliskan nama buku, majalah, ataupun surat kabar. Misalnya dalam kalimat, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama. Nah, judul bukunya itu di garis miringi. Lalu huruf miring juga dipakai untuk menegaskan kata tertentu. Contohnya, huruf pertama pada kata abad adalah huruf A. A-nya itu di garis miringi. Selain itu, huruf miring juga digunakan untuk menuliskan kata dengan ungkapan asing, seperti nama ilmiah buah manggis ialah Tarsinia mangostana. Namun, huruf miring tidak digunakan untuk kata asing yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya yaitu Indonesia melakukan kerjasama bisnis dengan Malaysia. Bisnis itu kan kata serapan, jadi tidak digaris miringi.
Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal ini digunakan untuk menuliskan judul buku, judul bab, bagian-bagian dalam daftar isi, dan juga dokumen resmi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penulisan kata dalam bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia atau yang disebut juga dengan EBI. Nah, yang pertama ada yang namanya kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pengulangan ataupun gabungan. Contohnya adalah kata rumah dan juga kata makan. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan adalah kata yang terbentuk dari kata dasar dengan imbuhan, misalnya kata berjalan dan juga membaca. Yang ketiga ada yang namanya pemenggalan kata. Pemenggalan dilakukan di antara suku kata, contohnya adalah barang dan juga saat. Nah, yang keempat ada partikel. Partikel ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, contohnya siapakah dan bacalah. Yang kelima ada yang namanya kata depan. Kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya adalah di, rumah, atau ke sekolah. Nah, selain itu kita juga perlu memahami nih aturan penulisan kata yang lain. Misalnya seperti penulisan singkatan. Singkatan untuk nama orang, gelar, jabatan, ataupun sapaan diikuti dengan tanda titik. Contohnya doktor, sarjana ekonomi, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah penulisan angka dan bilangan. Bilangan kecil biasanya ditulis dengan huruf, sedangkan bilangan besar bisa menggunakan kombinasi huruf dan juga angka. Contohnya adalah 5 orang atau 1, miliar rupiah. Selanjutnya ada penulisan kata ganti. Kata ganti orang ditulis dengan huruf kecil kecuali bila berada di awal kalimat, misalnya kata saya dan juga Anda. Terakhir ada yang namanya kata sandang. Kata sandang seperti si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya adalah si kancil. Nah, itu si dan kancilnya itu dipisahkan oleh spasi gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan tanda baca di dalam penulisan kata. Nah, yang pertama ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelasan. Contohnya adalah SIM. Nah, di samping SIM itu kemudian akan diberi tanda kurung dan kepanjangan dari SIM itu, yaitu surat izin mengemudi. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda ini dipakai untuk koreksi atau tambahan pada naskah asli. Misalnya pada kalimat sang sapurba mendengar gemerisik. Nah, kemudian ada tanda garis miring. Tanda ini biasanya dipakai untuk nomor surat, alamat, ataupun tahun. Selanjutnya ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka tahun. Contohnya, dia kan ku surati, di mana kata kan ini berarti akan. Lalu ada yang juga yang disebut tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, seperti pada kalimat mereka duduk di sana. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam daftar atau ikhtisar. Nah, selain itu tanda titik juga dipakai sebelum kata penghubung di dalam kalimat menyebut, seperti pada kalimat saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur di dalam suatu perincian, contohnya telepon seluler, komputer, atau internet. Berikutnya adalah tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat menjemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Nah, tanda titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Nah, begitu. Selanjutnya ada titik 2. Nah, tanda ini digunakan untuk memisahkan pernyataan lengkap atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2 yaitu kursi, meja, dan juga lemari. Nah, tanda titik 2 juga dipakai dalam naskah drama setelah nama tokoh sebelum percakapan.
Selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak atau berulang-ulang. Selanjutnya ada tanda pisah. Nah, tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu, ada tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Lalu ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Nah, lalu ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Lalu ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung. Contohnya, ada dialog percakapan. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan penerapan unsur serapan. Unsur serapan adalah kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang kemudian digunakan di dalam bahasa Indonesia. Unsur serapan ini bisa masuk melalui berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, maupun komunikasi sehari-hari. Unsur serapan ini juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah serapan umum dan yang kedua adalah serapan khusus. Pertama, serapan umum. Serapan umum adalah unsur serapan yang sudah disesuaikan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Karena itu, kata ini mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas. Contohnya kata filosofi dari kata filosofi, universitas dari university, dan kualitas dari quality. Ciri-ciri serapan umum adalah sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Ejaan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, serta sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lalu ada serapan khusus. Serapan khusus adalah unsur serapan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia dan biasanya digunakan di dalam bidang ilmiah atau teknis. Contohnya adalah kuantum, software, dan hardware. Nah, ciri-ciri serapan khusus adalah umumnya dipakai dalam bidang tertentu. Penulisannya juga masih mendekati bentuk bahasa asalnya, serta belum sepenuhnya masuk ke dalam KBBI meskipun ia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja materi ejaan bahasa Indonesia yang telah dipaparkan oleh teman-teman kelompok 1. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.